Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Sumber. Tempe nama Tegal, orang apa? Orang kemenang. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen kulani sampean. Ngopi. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas cara merebus kedelai yang baik dan benar untuk membuat tempe. Jadi biar tempe teman-teman itu menjadi tempe yang bagus ya, yang kualitas super. Nah, pertama yang harus teman-teman perhatikan itu ketika memilih kedelainya, itu harus benar-benar kedelainya itu yang bulat-bulat ya, jangan yang kecil-kecil, jangan yang pecah-pecah ya. Jadi ketika teman-teman membeli kedelai itu benar-benar dipilih kualitas kedelainya itu yang bagus ya. Jadi biar nantinya itu tidak terjadi tempe teman-teman itu menjadi pahit. Jadi kalau kedelainya itu masih kecil-kecil, intinya masih muda, itu sudah dipanen di sananya, kita kan nggak tahu ya. Jadi itu penyebab tempe teman-teman pahit itu karena kedelainya itu masih muda, sudah dipanen. Nah, jadi pilih yang sudah benar-benar tua ya, yang bulat-bulat ya, jangan yang banyak pecahnya ya. Jadi ketika pemilihan kedelainya itu juga harus teman-teman perhatikan. Kemudian ketika merebus kedelai itu alangkah baiknya itu teman-teman harus airnya itu terlebih dahulu ya. Airnya kita masukkan ke dalam wadah atau panci, itu kita masukkan terlebih dahulu. Kenapa? Agar ketika teman-teman memasukkan kedelainya itu sekaligus untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam kedelai ya. Jadi kan biasanya itu banyak ya, ketika kita beli kedelai itu kan pasti banyak kotoran-kotoran atau sisa-sisa apalah itu. Ketika teman-teman memasukkan airnya terlebih dahulu ke dalam panci atau wadah, itu secara otomatis ketika kita memasukkan kedelainya ke dalam wadah atau panci perebusan, itu kotorannya itu akan terangkat ke atas dan kita itu mudah untuk menyaringnya. Jadi itu juga salah satu cara agar kedelai teman-teman itu ketika proses perebusan itu bisa matang sempurna. Kemudian ya, dengan airnya kita masukkan terlebih dahulu, itu kedelainya itu tidak saling menggumpal ya. Jadi kalau teman-teman memasukkan kedelainya terlebih dahulu kemudian airnya kemudian atau airnya belakangan, itu akan mengakibatkan ketika teman-teman merebus kedelainya itu kedelai bisa saling menempel ya, dan saling menggumpal, intinya gerombol-gerombol, itu bisa terjadi seperti itu. Dan biasanya kalau airnya terlebih dahulu, itu kedelai yang paling bawah itu tidak lengket sama panci atau wadah perebusan. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa kedelainya itu sudah benar-benar matang ya. Caranya teman-teman bisa membuka salah satu kedelainya ya, salah satu biji kedelainya teman-teman ambil ya. Jadi
kemudian dibelah menjadi dua. Kalau di tengahnya itu ada semacam titik kuning ataupun titik hijau, itu tandanya kedelai belum benar-benar matang sempurna. Kemudian kalau masih belum yakin ya, teman-teman bisa mencobanya dimakan ya. Dimakan itu kalau sudah terasa empuk, kalau sudah terasa enak lah, kalau mulut kita normal, sehat, itu makan sesuatu yang sudah matang itu kan rasanya enak, empuk ya. Jadi itu tandanya sudah matang. Kemudian kalau teman-teman sudah pengalaman, sudah sudah menjiwainya, itu biasanya dari baunya, dari aromanya, dari kejauhan itu sudah terasa ya, bau kedelai sudah matang sama belum itu sudah terasa ya. Baunya itu ya wangi lah, sedikit wangi masakannya. Jadi kalau teman-teman sudah pengalaman, sudah terbiasa dengan bau ini kedelai yang sudah matang, itu sudah tercium baunya itu dari kejauhan. Kalau teman-teman masih kurang yakin ya, teman-teman bisa membiarkannya ketika buih pada kedelainya itu sampai meluber keluar wadah atau panci perebusan. Nah, kemudian ya, yang ini penting buat teman-teman, terutama teman-teman pemula, untuk merebus kedelai itu alangkah baiknya itu wadah atau panci itu 1:2 ya. Nah, berarti kalau teman-teman merebusnya itu 1 kilogram kedelai, berarti panci yang harus teman-teman gunakan itu ukuran 2 kg kedelai. Kalau merebusnya itu 10 kg kedelai, berarti panci atau wadah yang teman-teman gunakan itu 20 kg kedelai dan seterusnya. Intinya 1:2. Kalau kedelainya itu 50 kg ya, berarti panci atau wadahnya itu 100 kg besar, ukurannya itu 100 kg ya. Jadi intinya 1:2 itu penting ya, karena itu bisa mempengaruhi tingkat kematangan kedelai teman-teman. Jadi kemudian ya, kedelai yang sudah matang, yang matang sempurna, yang benar-benar matang, itu juga akan mempengaruhi proses pengasaman. Jadi kalau kedelainya kurang matang, nanti pengasamannya juga kurang bagus. Nah, kalau pengasamannya kurang bagus ya, otomatis tempe teman-teman juga tidak bagus ketika membuat tempenya itu kurang baik, dan biasanya cepat busuk dan berair dan seterusnya, banyak masalah yang timbul. Nah, maka dari itu kunci utama ya, ketika teman-teman membuat tempe itu ada pada perebusan kedelai, dan perebusan kedelai ini harus benar-benar matang sempurna. Itu yang harus teman-teman perhatikan, itu di situ ya. Jadi banyak timbul masalah itu sebenarnya, masalahnya kalau teman-teman jeli itu ketika tahap perebusannya ya. Kuncinya itu ketika tahap perebusannya itu harus benar-benar matang sempurna, karena ya pengaruhnya banyak ya. Nanti di proses pengasamannya juga bagus dan tidaknya itu tergantung proses perebusannya. Kemudian proses fermentasinya itu juga tergantung tingkat pengasamannya ya, proses pengasamannya bagus apa tidak. Nah, tingkat pengasamannya itu ya dari proses perebusan. Jadi seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh
jodoh yang soleh dan soleh tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.